ada yang bilang gitu ya, katanya tidur yang bagus itu mimpi. Kalau seandainya nggak pulas itu nggak mimpi. Apa bener dok? Atau mungkin lebih baik kita tidur itu mimpi aja? Kalau tidurnya benar harusnya ngimpi kok. Ya, Pasti masalahnya gini, ya tidur yang bagus itu pasti ngimpi. Jadi tidur yang baik itu sebenarnya kita ngitung tidur baik itu adalah kalau dalam sekian jam dan not interrupted gitu ya. Nggak dicicil seperti itu. Nggak ada jeda. Itu yang benar gitu. Kalau di luar negeri itu ada dokter yang khusus menangani kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan tidur. Jadi ada orang yang ngebunuh orang lain, tapi dia nggak sadar. Tidur itu dok? Tidur, gitu. Tapi dia ngebunuh orang gitu loh. Ya itu gangguan tidur. Pernah nggak kalian kayak tidur kayak ketindihan? kayak sesek gitu ya, kayak ada yang jadi kayak ada bayangan hitam yang buup gitu kayak mau bisa, habis kita bisa ngapa-ngapain gitu kan, kayaknya mau ini ketempelan ini bacain doa kok nggak hilang-hilang. Ya itu, tapi setelah saya belajar tentang kelainan tidur itu saya tuh namanya sleep paralysis. Tapi apakah mungkin ya kalau kita biasa bobok siang ya kak, akhirnya bobok siang malamnya itu jadi insomnia, itu apakah salah satunya? Betul ya benar, itu benar. Jadi banget. salah dong kalau kita nyuruh anak kita ayo tidur siang. Ya dulu kan gitu ya. Nah sekarang itu di negara-negara maju itu kalaupun anak-anak mau disuruh tidur siang dia nggak boleh lama-lama. Karena ya itu akhirnya tuh mengambil porsi tidur kita yang normal. Bertemu lagi dengan Dr. Lani Swandayani Tanujaya, RPSGT dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Hai dok. Halo dokter, ketemu lagi. Apa kabar hari ini dokter? Baik, mudah-mudahan gak bosan ya ketemu saya ya. Enggak dok, lu udah kemarin tips dari Dr. Lani udah dicoba? Udah kali ya. Udah. Sangat. Oh gini ya. Dok, makasih banyak udah mau datang untuk kedua kalinya di podcast Juntonya Merdeka. Kita masih berkaitan dengan tidur gitu karena cuaca juga lagi mendung ya, jadi emang tidur ya. Orang-orang lagi asik menikmati tidur gitu kalau nggak ada kegiatan. Bobok cantik tarik selimut. Iya. Dokter Lani, kalau kemarin kita tuh bicara lebih fokusnya ke mendengkur aja gitu ya. Karena aku juga baru tahu sih lu ternyata ada dokter yang memang fokus menangani permasalahan terkait tidur gitu ya. Nah, kenapa kita undang Dokter Lani? Karena kita pengen tahu ternyata banyak banget loh kelainan-kelainan tidur itu, termasuk katanya yang mengigau seperti itu ya dok ya. Dok, tapi boleh nggak sebelum kita bicara soal jenis soal kelainan-kelainan tidur, sebenarnya fase-fase tidur manusia itu seperti apa sih? Gitu? Ya, jadi sebenarnya tuh kalau kita tidur tuh ada beberapa fase ya. Kesatu itu yang disebut light sleep. Light sleep itu adalah peralihan dari kita fase bangun, sadar, awake gitu ya, masuk ke dalam tidur. Itu namanya light sleep. Nah, kalau yang normal seharusnya si light sleep itu hanya berkisar 2-5% dari seluruh jam tidur kita. Misalnya kalau kita tidur 8 jam, dia cuma sekitar 2-5%-nya kali 8 jam. Misalnya gitu. Nah, di fase light sleep karena dia merupakan peralihan, kadang-kadang tuh ada orang yang bilang nih, saya udah misalnya pasangannya ngorok, tapi kalau ditanya dia nyaut gitu. Wah, jangan berisik. Gitu misalnya gitu ya. Jadi dia masih kayak connect sama dunia sekitar. Itu namanya light sleep gitu. Nah, lalu yang kedua itu masuk ke dalam fase true sleep namanya. True sleep itu adalah fase paling panjang. Dia tuh sekitar 45-55% dari seluruh fase tidur kita. Dan dia tuh merupakan fase di mana otak kita tuh mengorganisir semua yang terjadi hari itu tuh disimpan di otak di fase itu. Jadi kayak orang nge-loading data ya, kalau di komputer nge-loading, itu sebabnya dia paling panjang. Nah, lalu yang ketiga ada yang disebut deep sleep. Nah, deep sleep itu adalah fase di mana tubuh kita itu menaikkan imun tubuh, ya, menaikkan antibodi. Gitu kan, ada hormon pertumbuhan yang kerja kalau pada anak-anak. Makanya kenapa anak-anak harus tidurnya bagus, dia harus bisa deep sleep. Kalau nggak dia tidak akan bertumbuh dengan bagus, dia nggak bisa tinggi gitu ya, segala macam dia nggak bisa bagus, nggak bisa pinter misalnya kayak gitu ya, karena fase tidurnya harus tercapai deep sleep. Dan ada yang fase yang terakhir itu yang disebut fase mimpi atau dream stage, atau kita sebutnya sering REM. Rapid Eye Movement fase ya. Kenapa begitu? Karena
kalau kita mau tahu nih orang sebelah kita lagi ngimpi atau enggak, kita bisa lihat dari ujung mata. Jadi dia kayak Bergerak gitu. bergerak cepat, makanya disebut rapid eye movement. Itu fase di mana dia sedang mimpi. Nah, selama kita tidur satu malam, biasanya satu term gitu ya. Jadi kita bisa dari light sleep, true sleep, deep sleep, REM. Dia naik lagi tuh. Ya, dia naik lagi mungkin ke fase deep sleep, mungkin ke fase true sleep atau ke light sleep. Tapi dia harusnya kalau normal jangan masuk ke awake gitu ya, nggak boleh bangun. Ya kan, jadi dia begitu. Dan setiap malam waktu kita tidur tuh harusnya ada terjadi sekitar 4 term gitu ya, bolak-baliknya gitu ya, 4 kali kira-kira Gelombangnya gitu. gelombangnya. Kalau itu tidak terganggu gitu kan, namanya kualitas tidur kita bagus. Tapi seringnya adalah sekarang kita tahu bahwa sering ada gangguan tidur gitu ya di antara fase-fase itu, sehingga meskipun kita tidurnya bagus jumlahnya 8 jam, tapi misalnya kualitasnya nggak bagus gitu karena dia sering kebangun gitu ya, sadar atau nggak sadar pasiennya, tapi dia terbangun, gelombang otaknya menunjukkan dia bangun. Kayak gitu. Dok, ada yang bilang gitu ya, katanya tidur yang bagus itu mimpi. Kalau seandainya nggak pulas itu nggak mimpi. Apa bener dok? Atau mungkin lebih baik kita tidur itu mimpi aja? Kalau tidurnya benar harusnya ngimpi kok. Nah, Pasti masalahnya gini, ya tidur yang bagus itu pasti ngimpi kan, tadi kan kita lihat tutumnya kan begitu ya. Kenapa kita nggak ingat? Jadi ada orang yang bilang, pasien saya bilang gini, kadang-kadang kalau ketemu lagi abis sleep test tuh saya suka nanya, Bapak ngimpi nggak semalam? Gitu ya. Enggak gitu ya, Bapak ngimpi 3 kali atau 2 kali gitu kan, saya bisa tahu bahwa dia ngimpi. Tapi kadang-kadang saya mimpi apa ya dok gitu kan, saya nggak tahu Bapak ngimpi apa, tapi saya tahu Bapak mimpi. Jadi takut gitu ketahuan dia, saya nggak tahu Bapak ngimpi apa, tapi saya tahu Bapak mimpi. Kenapa dia nggak ingat? Karena ada apa ya, fase yang pertama, misalnya dia ngimpi nih di term pertama, tapi kan dia ketutupan sama term keduanya, jadi dia nggak akan ingat. Kalau kita ingat kita ngimpi apa semalam, artinya itu mimpi itu terjadi menjelang kita bangun waktu subuh, karena sepertiga tidur kita yang paling akhir itu biasanya banyak banget fase mimpinya. Justru di akhir-akhir Di ya. akhir tidur dalam kita, deep sleep kita tercapainya banyak itu di sepertiga awal kita tidur. Nah itu kalau tidurnya bagus. Jadi kalau inget, oh saya tadi semalam mimpi dikejar siapa gitu ya. Nah itu artinya kita ngimpinya menjelang kita bangun. Nah, makanya kita inget gitu. Tapi bangun-bangun tidur mimpinya nangis habis itu gimana itu? Sedih banget, itu sering banget kayak gitu. Dok, Yang tapi gitu ya. kalau misalnya andai kata kan ya kita tahu ya sekarang ya dengan kesibukan dan segala macam kualitas tidur itu menjadi turun dalam hal jamnya. Ya. Itu fase itu misalnya tidur 3 jam bisa kecapai nggak sih dok? Gini, kalau kan gini, lamanya kita tidur itu kan antara lain dipengaruhi soal umur ya, gitu kan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang seumur Mbak Lulu atau Mbak Lia gitu kan, tidurnya tuh harusnya tuh sekitar 7 jam, 7,5 jam. Tapi kalau misalnya makin lanjut, misalnya orang-orang yang umurnya di atas 50 atau 60, dia 5 jam aja cukup dan pasti tercapai gitu. Si fase itu, asal dia tidurnya tidak ada gangguan ya, selama dia tidur. Tapi kalau 3 jam, orang yang umurnya lanjut pun gak akan cukup bagus kualitasnya kalau dia hanya bisa tidur 3 jam. Gitu. Karena gini, satu fase itu perlu waktu kira-kira 1,5 jam sampai 90, antara 1,5 sampai 2 jam untuk mencapai si fase itu. Fase light sleep, true sleep, deep sleep, mimpi, balik lagi. Itu tuh perlu waktu antara 1,5 sampai 2 jam. Jadi kalau dia bagus kan tadi kita bilang bahwa 1 kali kita tidur itu harus ada sekitar 4 siklus gitu ya. 4 siklus kan. Dikali 1,5 jam aja. 4 siklus itu kan kira-kira 6 jam. Gitu kan. Jadi kalau cuma 3 jam gak akan tercapai. Gitu. Tapi dok, kalau misalkan tadi katanya tidur tuh bagus sekitar 7-8 jam. Terus kita pekerja kadang ya baru sampai rumah jam 10, terus main handphone segala macam, selesai jam 12. Jam 12 tidur, jam 3 mungkin yang muslim kadang tahajud dok. Itu berarti tidur 3 jam. Bisa gak sih dok kita cicil misalnya 3 jam, terus nanti 2 jam, akhirnya kebentuk 8 jam.
pakai tidur siang gitu ya. Sebenarnya itu nggak bisa. Jadi tidur yang baik itu sebenarnya kita ngitung tidur baik itu adalah kalau dalam sekian jam dan not interrupted gitu ya. Nggak dicicil seperti itu. Nggak ada jeda. Itu yang benar gitu. Ya. Ya itulah karena karena kita hidup di zaman kayak gini ya yang serba sibuk gitu ya, super menyibukkan sibuk, diri dong. ya, dan menganggap pokoknya aku bisa tidur gitu 3 jam cukup gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara kesehatan tidur itu nggak akan cukup gitu kalau cuma 3 jam. Dok, ketika fase itu tidak tercapai, pasti kan ada dampaknya ya. Ya mungkin secara pagi itu kita bangunnya tidak segar dan segala macam. Tapi kelainan-kelainan lainnya soal tidur apa dok? Selain kita merasa ya tidur yang kurang, tidak nyenyak dan sepertinya. Sebenarnya kelainan tidur tuh banyak banget gitu ya. Tapi seringkali ada beberapa kelainan tidur yang sering kita temuin. Yang paling sering itu sebenarnya insomnia sih. Ya, selain yang kemarin kita bicarakan tentang sleep apnea. Sleep apnea itu kan gangguan tidur yang berkaitan dengan pernafasan kan, berhenti napas. Nah, kasus kedua yang paling banyak ditemui itu insomnia, gitu ya. Orang merasa saya nggak bisa tidur, itu insomnia. Lalu ada yang disebut parasomnia. Ya, parasomnia tuh kelainan-kelainan tidur yang terjadi bisa terjadi selama fase deep sleep dan fase yang non deep sleep gitu ya. Misalnya apa? Orang dewasa ngompol atau orang yang gemeretekin gigi gitu ya. Nah, atau misalnya itu namanya bruxism ya. Lalu ada misalnya sleepwalking ya, orang tidur tapi dia jalan gitu ya. Atau sleep eating, orang tidur tapi dia bisa makan, ngunyah, ngambil kue gitu ya. Itu ada itu kelainannya. Dan saya punya pasien kayak gitu, aku punya gitu ya. Terus ada yang misalnya night terror atau nightmare itu kan mimpi buruk ya, mimpi buruk. Ada yang disebut night terror. Jadi kalau di kita kayaknya mungkin karena kelainan tidur itu belum terlalu diperhatikan ya, jadi nggak terlalu. Tapi kalau di luar negeri itu banyak. Jadi misalnya istrinya itu sering digebukin sama suaminya lagi tidur tapi dia kayak menghadapi musuh gitu. Jadi ini sebelahnya tuh musuhnya dia gebukin gitu kan, kayak KDRT, padahal dia nggak sadar melakukannya. Itu ada gitu loh. Sampai ada kalau di luar negeri itu ada dokter yang khusus menangani kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan tidur. Jadi ada orang yang ngebunuh orang lain tapi dia nggak sadar tidur. Jadi, itu dok tidur gitu. Tapi dia ngebunuh orang gitu loh. Ya itu gangguan tidur. Jadi kayak kalau di luar negeri itu kalau orang jatuh dari apartemen lantai sekian, kalau di kita kan langsung bilangnya bunuh diri gitu ya. Kalau di luar tuh enggak. Jadi ada kelainan yang karena dia sleepwalking gitu kan, dia nggak tahu dia bisa jatuhin diri dari atas. Kayak gitu. Jadi banyak itu namanya parasomnia. Ada juga yang disebut dengan gangguan tidur yang berkaitan dengan pergerakan, antara lain itu yang tadi bruxism ya, gemeretekin gigi, atau ada orang-orang yang waktu tidur kebangun karena merasa yang kram, yang sakit banget kakinya. Itu juga kelainan tidur gitu. Lalu ada yang juga yang kita sebutnya hipersomnia. Kalau insomnia kan nggak bisa tidur. Kalau hipersomnia tuh orangnya ngantuk meskipun dia udah tidur 10 jam, 12 jam, tapi dia bangunnya ngantuk terus gitu. Itu ada. Nah, jadi kita harus cari ini kenapa dia bisa begitu. Jumlahnya cukup tidur tapi kok dia masih merasa ngantuk. Misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget. Jadi kalau dibahas satu-satu itu perlu berapa SKS kali. Tapi ini menarik kelainan tidur kali ya. Menarik. Pernah nggak kalian kayak tidur kayak ketindihan? Kayak sesek gitu ya. Kayak ada yang kayak kalau banget gitu ya. Kata orang itu rep-repan dok, katanya ketempelan setan ya katanya. Tapi itu benar atau seperti apa dok? Ya betul, itu namanya sleep paralysis ya. Sleep paralysis. Jadi saya pernah ngalamin juga kok ya, kalau bahasa Sundanya erup-erup ya. Karena saya dari lahir di Bandung jadi taunya erup-erup ya, atau rep-repan gitu ya. Jadi kayak ada bayangan hitam yang buup gitu kayak mau ini, habis kita bisa ngapa-ngapain gitu kan, kayaknya mau ini ketempelan ini. Bacain doa kok nggak hilang-hilang. Ya itu, tapi setelah saya belajar tentang kelainan tidur itu saya tuh namanya sleep paralysis. Kenapa sleep paralysis terjadi? Itu sebenarnya adalah ketika
kita ada dalam fase badan kita nih dalam keadaan deep sleep ya. Jadi waktu keadaan deep sleep itu kan kita relax-relaxnya badan semua otot itu kan. Tapi otak kita udah bangun. Gitu loh. Otak kita udah aktif, ini masih belum. Ya, itu jadi yang satu nggak bisa gerak tapi yang ini udah kerja kemana-mana. Nah, itu yang disebut sleep paralysis. Itu yang menyebabkan kayaknya kita dapat sensasi ada sesuatu yang mau nyerang, mau gimana, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu namanya erep-erep gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan mitos tapi bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau kayak gitu dok, kita ngatasinnya gimana dok? Ya sebenarnya kita kan sebenarnya dalam keadaan tidur ya, Iya, jadi agak-agak sulit gitu kan. Jadi ininya sih bangun nih gitu kan, tapi ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya kalau kita bisa nyuruh badan kita tuh bikin tarik nafas pelan-pelan aja, tarik nafas karena begitu otak aktif sebenarnya pelan-pelan motorik atau alat-alat gerak kita tuh pelan-pelan akan gerak sih sebenarnya. Kan sebenarnya urip nggak akan berlangsung lama kan? Karena orang udah panik dok. Udah panik kan, iya. Kok ada setan? Tapi kan ada yang misalnya bisa, saya cuma bisa baca doa. Berarti kan sadar. Padahal dia lagi tidur gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya bisa baca doa, ya nggak apa-apa baca doa aja. Atau misalnya pelan-pelan nafas dalam pelan-pelan gitu ya santai. Akan pulih kembali sih sebenarnya. Malah katanya kalau lagi gitu yang sebelahnya langsung bangunin gitu kan. Iya. Jangan sampai dia larut, itu benar ya dok? Sebenarnya nggak gitu juga. Kayak orang yang bisa sleepwalking. Kalau orang kan bangunin gitu kan, bangunin. Sebenarnya nggak boleh karena dia akan kaget luar biasa dan itu akan menyebabkan kayak otot yang tadinya lagi relax tiba-tiba harus kram gitu. Nggak boleh. Orang sleepwalking itu nggak boleh dibangunin malah. Kita harus pelan-pelan pegang dia, arahin lagi ke ranjang, suruh dia tidur. Jadi jangan dikagetin sebenarnya tuh gitu. Sama orang erep-erep, orang yang lagi nightmare gitu, jangan bangun gitu kan, dia akan gitu kan, dan itu akan mengganggu badan kita seluruhnya, otot-otot kita. Jadi pelan-pelan. Itu dok, matanya melek atau merem? Biasanya melek. Jadi dia tahu di sana, misalnya ini pintu, kan dia tahu kan. Kalau di luar negeri tuh ada, saya punya banyak sejawat dokter-dokter bule ya. Jadi dia cerita ada orang sleepwalking tapi dia nyetir. Dia nyetir mobil, dia nggak sadar, berarti kan dia melek. Dia tahu jalan gitu. Nanti dia balik lagi ke rumahnya, naik lagi ke ranjang, dia tidur. Tapi kok besok ditanyain, kamu gini, dia nggak tahu. Gitu, karena dia udah pada tidur. Biasanya kalau sleepwalking itu bisa berapa lama dok? Maksudnya untuk dia beraktivitas kayak gitu? Tergantung tiap-tiap orang kan beda-beda ya. Jadi memang kayak orang sleepwalking, sleep eating itu penyebab utamanya apa itu nggak jelas juga sampai sekarang. Tapi katanya diduga karena adanya pertumbuhan hormon-hormon gitu kan yang belum sempurna. Jadi kalau terjadi sleepwalking sampai usia remaja, kita masih bisa anggap ini nggak apa-apa gitu kan, kita observe aja gitu sampai dia masuk usia 20-an, harusnya itu hilang. Jadi kalau itu menetap, nah berarti kita harus lakukan pemeriksaan nih, ada sesuatu nggak, ada hormon yang hilang ataukah ada apa gitu, kadang-kadang kita lakukan itu. Ada nggak dok kasus sleepwalker tuh yang paling menarik atau mungkin paling berbahaya? Kalau di Indonesia tuh ya itu karena jarang ya diadakan penelitian tuh, jadi kita juga nggak merasa kayaknya nggak ada kasus-kasus yang heboh seperti itu ya. Tapi yang seperti saya bilang, saya punya seorang dokter, teman dokter di tinggalnya di Amerika Serikat, yang dia kemudian dari dokter sleep physician kemudian yang ngambil lagi kayak sub spesialisnya gitu kan, jadi criminal sleep disorder lah kayak gitu ya, physician. Ya, jadi dia kalau ada kasus itu dia dipanggil gitu untuk meneliti. Dia pernah cerita, jadi ada satu keluarga di mana salah satu anaknya itu penderita sleepwalking, sering banget. Dan anak ini tanpa dia sadar, satu hari dia ambil senjata, karena di sana kan bebas gitu ya, ambil senjata terus dia nembakin semua anggota keluarganya. Nah, dia nggak sadar gitu loh. Dia dalam keadaan sleepwalking, dia bisa ngambil senjata terus dia nembakin gitu kan. Tapi waktu dia bangun dia nggak sadar bahwa dia melakukan hal-hal kriminal kayak gitu. Jadi kata dokter bilang juga ketika ada orang jatuh dari gedung atau seperti itu jangan langsung disimpulkan bahwa dia bunuh diri dan segala macam ya. Karena ternyata betul. bisa jadi Karena dia penderita sleepwalking ini ya dok ya. Betul. Kalau di kita mungkin mudah-mudahan
kita lebih aware ya pada kelainan-kelainan tidur seperti ini ya. Satu lagi kelainan tidur yang kayaknya sering orang alamin itu adalah juga kayak berasa dikejar-kejar sama jatuh dari gedung. Itu kayak yang jatuh tuh kayak langsung kayak gitu. Iya. Kaget banget ya kadang. Ya Allah, kenapa ya gitu ya? Iya betul. Kali itu terjadinya ada yang disebut itu sebagai kayak hip jerk ya. Jadi kayak ada kontraksi otot-otot motorik yang terjadi secara mendadak. Itu disebabkan karena perubahan fase tidur yang terjadi mendadak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi kita kayak mau jatuh gitu ya. Kayak ini padahal enggak. Itu sebenarnya kelainan tidur sih. Kalau terjadinya sekali-kali nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sering ya kita mesti lihat apa masalahnya gitu kan. Dok, tadi aku yang masih menarik itu orang yang kriminal itu ya dok. Ternyata dia sleepwalker tapi bunuh orang. Kita maksudnya bisa tahu kalau seandainya dia sleepwalker atau enggak gimana dok? Ya itu agak sulit, makanya itu dokter yang sejawat aku itu memperdalam soal itu. Karena mereka harus bisa membuktikan di depan sidang pengadilan bahwa orang ini tuh sebenarnya bukan tidur, dia bukan melakukan kejahatan secara sengaja gitu, tapi dia dalam keadaan sleepwalking. Itu harus memperdalam ilmunya sih, mengambil spesialisasi khusus sih sebenarnya. Tapi ada tekniknya jadi dia harus bisa membuktikan bahwa ini dia sleepwalking, bukan karena dia melakukan tindakan kriminal secara sengaja. Kalau di sana mah, kalau di sidang pengadilan kayak begituan kasus-kasus yang nyerempet gitu tuh dokter-dokter seperti ini akan dipanggil, ahli kelainan tidur. Dok, biasa dari banyak tadi rentetan kelainan tidur itu gitu kan, bahkan kayak ada juga orang setiap hari tuh ngerasa selalu mimpi buruk, selalu ngedenger ada suara-suara yang aneh lah ya, yang menurut dia yang mungkin kalau di bahasa kita kayak ada yang ngebisikin. Jadi mitos di kita kan berkembangnya seperti itu. Sebenarnya itu apa ya dok penyebabnya? Apakah memang ada gangguan di diri dia atau psikologis dia, ataukah memang lingkungan di sekitarnya ya? Maksudnya tempat dia tidur itu atau lingkungan tempat rumahnya tinggal atau apa dok? Ya, sebenarnya semua kelainan tidur itu penyebabnya itu kadang-kadang bisa kita golongin jadi dua ya. Satu secara fisik gitu kan. Kadang-kadang misalnya orang insomnia aja gitu kan. Ada obat-obat tertentu atau misalnya penyakit-penyakit tertentu atau ada kelainan tidur tertentu yang membuat dia menjadi insomnia. Gitu kan. Jadi ada masalah-masalah di fisik gitu. Tetapi yang kedua memang yang sering banget itu adalah psikologisnya. Ya kalau kita misalnya ada orang yang gini, baru pindah kerja nih gitu kan, baru pindah kerja, dia punya situasi kantor yang baru gitu ya, atau misalnya pindah rumah ke tempat yang misalnya tadinya rumahnya di dalam, sampai kalau masuk ke rumah kalau mau tidur tuh sepi banget, pindah ke rumah yang di pinggir jalan misalnya yang ramai, itu akan membuat kadang-kadang tuh menyebabkan dia nggak bisa tidur misalnya kayak gitu ya, atau misalnya baru kehilangan seseorang gitu kan, yang dia cintai, itu bisa menimbulkan kayak dia halusinasi, kayak mencium bau orang yang baru meninggal, ya kan kayak gitu ya kadang-kadang. Kalau kita kan selalu kaitkannya dengan masalah-masalah mitos ya gitu, tapi sebenarnya secara ilmu itu bisa diterangkan gitu kan. Kadang-kadang psikologis kita tuh bisa ngasih kayak masukan atau input ke otak yang sebenarnya tidak real gitu kan. Nah itu jadi baik insomnia maupun yang lain tuh bisa membuat seperti itu ya. Tapi apakah mungkin ya kalau kita biasa bobok siang ya kak, akhirnya bobok siang malamnya itu jadi insomnia, itu apakah salah satunya? Betul ya, benar. Itu benar jadi banget. Salah dong kalau kita nyuruh anak kita ayo tidur siang. Ya dulu kan gitu ya. Nah sekarang itu di negara-negara maju itu kalaupun anak-anak mau disuruh tidur siang, dia nggak boleh lama-lama. Karena ya itu akhirnya tuh mengambil porsi tidur kita yang normal. Sebenarnya badan kita tuh kan punya, kita sebutnya circadian rhythm gitu ya. Jadi pola tidurnya tuh harusnya sudah ada gitu di otak kita, apalagi begitu kita dewasa. Ketika kemudian kita tidur siang lama gitu kan, itu akan mengubah gitu, bikin kacau circadian rhythmnya gitu. Jadi porsi yang harusnya kita tidur malam sekian ketarik
Makanya kita jadi susah tidur, atau tidurnya baru tidur 3 jam udah kebangun tuh seger, nggak bisa tidur lagi gitu loh. Makanya selalu kita bilangin kalau misalnya kita pun mau tidur siang sebagai dewasa gitu ya, nggak boleh lebih dari 30 menit, cukup. Nah, Serius, kalau loh? di negara lain ya, sedengar saya itu di Jepang itu orang-orang yang kerja dia boleh tidur, mereka boleh tidur dikasih waktu. Kita sebutnya white nap. Wow. Enak ya. Jadi mereka dikasih ruangan khusus gitu kan, boleh tidur. Sebutnya white nap, tapi cuma boleh 30 menit. Ya di jam-jam sekitar jam 1, jam 2 gitu. Jangan lebih dari jam 3, karena kalau lebih dari jam 3 tuh terlalu deket ke waktu nanti kita tidur, ngeganggu banget gitu. Jadi hanya 30 menit bangun. Dan biasanya kalau kita udah tidur meskipun sebentar, kadang-kadang banyak orang yang merasa seger gitu kan. Ide-ide semua segala keluar lagi. Nah gitu. Jadi kita perlu ketika kita benar-benar capek, tetapi jangan lama-lama karena akan mengganggu fase tidur yang benar gitu. Betul sih. Jadi 30 menit tidur siang itu cukup ya? Cukup. Aku punya sejawat ya. Jadi punya sejawat di rumah sakit itu dokter penyakit dalam yang tiap jam 12:30 tuh dia masuk. Dulu kan saya masih kepala IGD ya waktu itu ya. Jadi punya ruang khusus. Jadi kadang-kadang ngerjain semua report itu di situ, dan kita punya ada ranjang memang khusus buat teman-teman yang jaga malam, gitu kan. Dokter spesialis selalu datang sekitar jam segitu, Dokter Lani, izin saya tidur sebentar ya, gitu kan. Dia setting HP 5 menit, 5 menit dia udah bangun terus sudah beraktivitas. Kalau saya nih, dokter bisa tidur 5 menit kan baru juga tidur. Saya cukup 5 menit. Yang penting saya nggak ngantuk. Saya kalau bangun 5 menit udah saya seger. Ada yang cuma butuh 5 menit doang, udah seger dia. Ya dia praktek lagi, handle pasien kayak biasa. Gitu. Tapi ada sebagian orang yang tidurnya terlalu pendek tuh juga bangunnya jadi pusing katanya ya dok. Kalau tidur malam. Enggak, kalau misalnya kayaknya tidurnya tuh ya kayak tadi kan seharusnya kadang 30 menit cukup ya. Tapi kadang-kadang kan kita merasa kurang ya. Justru kalau dibangunin di 30 menit belum nyampe istilahnya belum deepnya itu dok. Tapi secara ilmu kelainan tidur dan kesehatan tidur sebenarnya 30 menit udah cukup. Kita bukan mau bikin satu siklus yang seperti waktu kita tidur malam, enggak gitu. Dia kan cuma bikin nge-refresh aja sedikit gitu. Jadi 30 menit itu udah cukup. Jangan lama-lama gitu, karena kan ganggu. Mungkin ini juga yang ada kaitannya kita dilarang tidur sore. Iya, dok ya. Yang tadi, betul. Katanya kan kalau udah di atas jam 4 tuh udah jangan tidur sekalian, mending ngapain kayak gitu ya. Benar. Karena jam 3 malah harusnya. Oh jam 3 batasnya sebenarnya udah gak boleh tidur ya. Iya, jangan tidur di atas jam 3 karena deket banget ke sananya. Padahal itu udah ngantuk part 2 loh dok. Iya lagi enak banget Ngantuk-ngantuknya ya. Setelah ngantuk jam 12 ngantuk lagi itu jam 4-an ya. Jadi kopi. Oh gitu. Dok, kalau penyebabnya makanan ada? Ya betul. Ada makanan-makanan tertentu yang bisa mempengaruhi kelainan tidur, terutama insomnia ya. Kalau kita bicara insomnia itu banyak makanan yang bisa mempengaruhi. Satu, kafein, gitu kan. Kafein itu bisa dalam bentuk kopi, dalam bentuk coklat, gitu kan ya. Itu banyak tuh, atau soda-soda. Itu intinya sama sebenarnya. Jadi kafein itu bisa tinggal di badan kita itu kira-kira 9 sampai 12 jam. Dia masih ada efek. Itu sebabnya saya suka bilang sama pasien-pasien saya, kalau mau minum, kalau nggak bisa lepas, karena kalau saya bilang Bapak jangan ngopi ya, itu kan orang-orang biasanya udah addict ya sama kopi. Jadi kalau dibilang nggak boleh tuh nggak bisa gitu. Jadi kalau mau minum kopi paling telat itu makan siang. Sesudah itu enggak. Karena bayangin kalau dia minum kopi misalnya jam 3 karena ngantuk part 2 itu, ya kan? Atau jam 4. Terus kalau dia tinggal efeknya 9 jam aja, itu udah subuh jam 1. Iya kan? Itu akan mengganggu. Tapi ada orang-orang yang bilang gini, enggak, saya ngopi mau tidur aja bisa tidur. Oh iya, mungkin bisa tidur karena badannya udah adaptasi kan. Jadi meskipun dia ngopi dia tidur, tapi dia tidak akan bisa mencapai deep sleep-nya. Gitu kan. Dia tidur tapi tidurnya cuma dangkal, terus sleep dangkal gitu. Apalagi kalau udah dia minum kopi udah gitu dia ada sleep apnea seperti yang kita kemarin bahas kan. Tanpa minum kopi aja dia udah keganggu gitu, ditambah minum kopi gitu. Jadi makin terganggu gitu loh. Nah itu dia, makanya kalaupun mau minum kopi itu telat-telatnya itu adalah waktu makan siang sekitar jam 12 gitu. Udah habis itu jangan ngopi, jangan ngeteh juga, teh juga sama kan sebenarnya isinya. Oh ya?
Teh itu kan isinya kafein juga sebenarnya, jadi nggak boleh. Terus misalnya makanan lain, misalnya makanan yang manis-manis. Kemarin pernah saya singgung, makanan yang manis yang mengandung kadar gula tinggi gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau kita makan banyak gula, badan itu akan otomatis mengeluarkan namanya insulin, tuh hormon ya. Yang insulin tuh kayak nangkep gula, bes, supaya ketangkep, jangan beredar di darah gitu kan. Kalau si gula ini ketangkep, nanti akan ada hormon yang namanya adrenalin, serotonin yang akan keluar ketika kadar gula darah rendah. Hormon-hormon ini kerjanya adalah ngalangin kerja satu hormon lagi yang disebut melatonin, kalau pernah dengar. Melatonin itu kayak hormon tidur yang memang ada di kepala kita diproduksi. Jadi mereka menghalangi produksi melatonin, makanya orangnya susah tidur jadinya. Gitu. Itu atau makanan-makanan yang terlalu tinggi kadar lemaknya atau yang protein tinggi gitu. Karena makanan-makanan seperti ini tuh kalau mau diproses oleh sistem pencernaan kita tuh perlu waktu lebih panjang daripada makanan-makanan lain. Sehingga ketika harusnya kita udah tidur, tetapi ini masih kerja nih. Nah, itu akan mengganggu otak. Jadi kayak membuat kita terbangun, terjaga, seger jadinya. Nah, itu dia. Dok, satu lagi. Kalau kayak minuman beralkohol ya, kayak wine, kayak ya minuman beralkohol gitu. Bukannya itu katanya kan itu juga bisa buat tidur kita lebih nyenyak ya? Ya. Benar nggak? Terutama di negara-negara barat ya. Jadi karena kan tubuh kita hangat, kita tidur nyenyak ya. Gitu. Benar nggak ya? Ya betul. Itu ada apa? Bukan mitos ya, setengah mitos kali ya kayak gini. Kalau minum wine jadi enak, betul. Wine itu atau semua yang alkohol itu akan memicu kita bisa tidur dengan cepat. Ya, dia tuh kayak menstimulir otak kita untuk tidur cepat. Tetapi side effect jeleknya dia adalah dia itu kerja dia untuk menstimulasi itu hanya pendek, kasarnya begitu. Jadi biasanya orang-orang yang minum alkohol dia akan lebih mudah terbangun di malam hari, mungkin subuh gitu kan. Karena efek stimulasi ke otaknya itu habis gitu loh. Dan yang kedua jeleknya dia adalah dia tuh membuat produksi urin makin banyak. Jadi kadang-kadang kita tuh terbangun karena mau pipis gitu loh. Kalau orang-orang minum alkohol itu kan, jadi begitu pipis baru udah seger, jadi kita susah tidur lagi. Padahal jam tidurnya belum tercapai. Gitu. Dok, ini juga ada ya temanku itu, Dok. Udah gede Kak. Masih ngompol, Dok. Terus tadi dokter bilang gangguan tidur. Aku mikirnya, ini mah orang cuman malas aja kali ke toilet. Emang ada gangguan tidur itu ngompol, Dok? Betul, ada. Ya itu kalau ngompol itu kita sebutnya enuresis ya. Nah, itu juga sebenarnya adalah salah satu gangguan tidur di fase deep sleep ya, gitu loh. Jadi nggak bisa mengontrol kandung kemihnya gitu. Jadi dia ngompol gitu tanpa dia sadar gitu, meskipun dia umurnya dewasa. Kalau anak kecil kan sampai umur 6 tahun itu normal, tapi seharusnya sesudah itu udah enggak. Apa sebabnya? Kadang-kadang berkaitan, sebab pastinya sama. Sebab pastinya kadang-kadang kita masih suka bingung, ini kenapa ya sebabnya. Kadang-kadang psikologis juga gitu, orang-orang yang terlalu ansietasnya tinggi, atau orang-orang yang dengan misalnya ada masalah-masalah yang membuat dia depresi, kadang-kadang itu penyebabnya gitu. Dia bisa ngompol meskipun dia udah umur besar. Tetapi mungkin juga karena adanya hormon-hormon yang tidak sempurna terbentuk pada umur dimana seharusnya udah sempurna. Ada sih ya, tapi memang seringkali berkaitan dengan masalah psikologis. Atau mungkin dia karena kebanyakan minum, Dok? Iya, ya itu antara lain juga ya. Tapi biasanya kan orang dewasa meskipun dia banyak minum, pada waktu dia merasa pengen pipis kan dia bisa bangun. Normalnya kan begitu ya. Jadi dia nggak akan ngompol gitu kan. Jadi kalau orang dewasa ngompol masih ada sesuatu. Memang supaya tidur kita tidak terganggu, sebaiknya kira-kira 2 jam atau 3 jam sebelum tidur kita udah jangan minum banyak gitu. Memang gitu ya, supaya bukan nggak ngompol tapi kita nggak terbangun karena merasa urgensi buat ke toilet gitu kan ya. Oke.
Karena kadang-kadang berulang kali ke toilet itu juga mengurangi kualitas tidur itu ya dok. Betul, dan kadang-kadang itu merupakan gejala penyakit-penyakit tertentu kan, kayak misalnya diabetes kan gitu ya, Iya, keluhannya iya, sering iya. pipis waktu malam juga apalagi terganggu. Dan sleep apnea yang kemarin kita bicarakan itu biasanya keluhannya itu sering bolak-balik ke toilet. Jadi biasanya saya selalu tanya kalau pada pasien yang saya curigai sleep apnea, Bapak berapa kali ke toilet kalau malam? sudah Normalnya tidur? dok? Normalnya kan tergantung ya. Kalau kita misalnya minumnya baik segala paling kan kita sekali ke toilet ya. Tapi orang sleep apnea itu bisa 3 kali, 4 kali gitu kan. Karena tidak adanya oksigen yang cukup sehingga bahan bakar untuk bekerjanya kandung kencing, sistem pembuangan urin menjadi terganggu. Akibatnya urin baru sedikit tapi kayaknya udah kebelet harus pipis gitu kan. Karena itu tidak adanya bahan bakar untuk yang cukup untuk bekerjanya sistem tubuh. Kayak gitu. Juga kadang tuh kalau udah pipis malas udah kena air gitu ya dok, jadi seger lagi. Jadi segar. Nggak tidur Jadi nggak bisa lagi. tidur kan. Nah akibatnya kemudian merasa kayaknya saya insomnia deh, nggak bisa tidur gitu kan. Padahal sebenarnya karena dia ada sleep apneanya gitu kan, yang menyebabkan dia terbangun mau pipis tuh seger, sulit lagi untuk masuk ke fase tidur. Ya. Gitu. Cara kita mengetahui kalau seandainya kita insomnia atau tidak, mungkin tahap-tahapannya seperti apa dok? Sebenarnya semua kelainan tidur itu cara kita untuk mendiagnosa pastinya ke satu tuh melakukan sleep test itu, gitu. Jadi pasien itu cuma disuruh tidur, tapi kita pasang monitor biasanya kita di dada itu ada pasang monitor, ya dia bisa ngerekam gelombang-gelombang otak. Jadi pada waktu dilakukan sleep test itu kita tahu dia berapa persen tidur dangkalnya, terus sleepnya, segala macam. Kita juga bisa tahu apakah saturasi oksigennya, kadar oksigen dalam darahnya cukup berapa persen. Kita juga bisa lihat ada apnea nggak, gitu kan? Kalaupun ada, jenis yang mana apneanya. Terus level berat ringannya apneanya itu seberapa berat. Terus kita bisa melihat juga jantungnya pada waktu kita tidur, terutama kalau ada kelainan tidur, dia masih berdetak bagus nggak? Karena seringkali kalau apneanya berat tuh irama jantungnya jadi ngaco. Nah, kita bisa lihat itu kan salah satu faktor resiko ya, kalau jantungnya nggak benar iramanya, kalau dibiarin nanti terjadi serangan jantung, kan gitu kan kalau nggak dibenerin. Kita juga bisa lihat misalnya dia snoringnya, ngoroknya itu dalam posisi apa? Apakah dia kalau miring hilang atau dia ngorok kenceng dalam segala posisi segala macam gitu ya. Kita bisa lihat juga apakah si otot-otot di kaki itu kan otot kaki itu merupakan otot yang paling jauh dari atas dari otak ya. Apakah dia sudah terganggu dengan kekurangan oksigen yang dialami karena gangguan tidurnya. Jadi kita bisa menilai itu. Dan insomnia pun begitu. Jadi kita bisa, kadang-kadang ada ibu yang, saya pernah punya pasien gini, ibu-ibu yang bilang saya insomnia dok, saya udah 3 minggu nggak tidur. Secara logika kan nggak mungkin ya gitu kan, orang 3 minggu tuh melek terus tuh nggak mungkin gitu ya. Tapi dia bilang saya nggak tidur 3 minggu dok gitu kan. Jadi saya bilang oke, ibu kita sleep test ya gitu kan. Ternyata waktu dilakukan sleep test dia tuh bukan insomnia, dia tidur tapi di fase dangkal terus nih, di light sleep terus. Kenapa? Karena dia ada apneanya berat. Jadi dalam 1 jam itu dia bisa berhenti nafas 40 kali gitu loh. Jadi kerjanya cuma ngorok dia gitu kan. Dan kalau berat ya lama gitu kan, nggak napasnya kan dia jadi terbangun kan, karena otak nggak dapat oksigen dia akan ngebangunin kan. Jadi dia, dan kalaupun dia mau tidur tuh dia baru ditidur dangkal, mau masuk ke fase lebih dalam dia udah keburu apnea. Jadi dia selalu di situ, naik lagi ke tidur dangkal, kalau nggak kebangun. Jadi dia ngerasa dia nggak tidur gitu loh. Padahal dia tidur tapi dangkal terus. Gak berkualitas. Ya, nah itu bisa kita lihat dari sleep test atau sleep study. Dok, ada nggak cara paling gampang kita tahu bahwa kita sleep apnea ya? Karena kalau tadi pembahasan itu kayak mayoritas yang paling sering terjadi dalam terkait gangguan tidur kan sleep apnea itu. Betul. Ada nggak cara gampangnya? Cara gampang sebenarnya itu yang tadi saya bilang. Gejalanya cuma ngorok terus dia diem gitu kan. Sebenarnya dia kayak napas, ini gerak gitu dada sama perutnya, tapi dia nggak ngeluarin. Kalau kita pegang ini juga nggak ada gitu aliran udara. Jadi kalau mau iseng sebelahnya kok kayaknya nggak, kenapa sih? Pegang aja, ada aliran udara nggak? Nanti udah berapa lama kemudian nah itu sleep apnea pasti. Kalau dari fisik dok? Kalau dari fisik kita nggak bisa mastiin ya, tapi kalau
ciri-ciri ya itu satu, misalnya lingkar leher yang besar. Kalau pada laki-laki itu lebih dari 40, kita biasanya bisa bilang pasti sleep apnea. Atau misalnya dari kita sebut body mass index untuk melihat dia obes gak, karena orang-orang obes itu juga kemungkinan besar mengalami sleep apnea. Jadi bandingkan antara tinggi badan, berat badan, itu ada hitungannya, itu bisa dilihat. Kemudian kalau biasanya kalau kita yang di polisleep itu suka suruh pasiennya coba buka mulut yang gede. Kita bisa ngelihat apakah misalnya amandelnya besar, atau anak lidahnya panjang, atau misalnya kita nggak bisa lihat dinding belakang daripada mulut karena ketutup sama langit-langit mulut yang turun, misalnya kayak gitu, atau lidahnya besar gitu kan. Itu ciri-ciri kemungkinan orang ini mengalami sleep apnea. Kalau kalian lihat aku gimana leherku? Apakah aku sleep apnea? Kalau cewek ada itu enggak dok? 30 sih biasanya ya. Beda Kalau 10 dia ya. lebih dari 30 cm kita curiga gitu. Aduh, aku langsung nanti kira-kira aku berapa ya lo? Dan biasanya kalau di polisleep itu ada kuesioner ya, ada kuesioner yang kita kasih sama pasiennya ngisi. Misalnya apakah Anda kalau nyetir gampang tertidur misalnya, ada dia harus mencontreng angka misalnya kayak gitu. Jadi kalau nilai angkanya itu misalnya lebih dari 10, kita bisa bilang nih kemungkinan besar apnea. Tapi bukan berarti yang kuesionernya misalnya nilai, ada sering kali pasien yang cuma nilai kuesioner 2, tapi waktu di sleep test sleep apnea berat misalnya, bisa aja. Tapi kalau mau ngeliat kira-kira gejalanya seperti apa ya itu. Atau ini yang tadi dibilang dagunya Dagu, ya. bleksek ke belakang gitu ya. Nah itu kita bisa bilang besok mungkin. gini deh. Oh, Depanin ya. Biar jadi nggak ketahuan. kayak kelihatan orang, maaf dok, tonggos gitu enggak ya? belakang Bukan biasanya. tongos. Ininya nih kalau dilihat, kalau kita lihat dari pinggir gini kan, kalau kita lihat tuh kan ini ada gini, terus ada jendolan ke depan, terus baru ke sini ya. Iya. Kalau ada orang-orang yang ininya nih nggak ke depan gini bentuknya, tapi dia ke belakang. Ada itu. Iya. Ada juga ada kelainan-kelainan genetik tertentu yang bentuk face-nya tuh kayak gitu. Jadi biasanya mereka itu dengan sleep apnea biasanya. Dok, dari semua kelainan tidur tadi, pengobatannya apakah harus minum obat tidur atau bisa terapi? Ya, kalau menyangkut insomnia ya sebenarnya gini. Sebenarnya saya tuh salah satu orang yang kalau bisa nggak ngasih pasien obat tidur ya. Saya sebisa mungkin nggak ngasih gitu ya. Sebenarnya obat tidur itu boleh diberikan pada kasus-kasus insomnia yang sifatnya akut. Misalnya pada keadaan jet lag, gitu kan. Kalau kita mengalami jet lag boleh dikasih obat tidur. Toh paling juga berapa hari, nggak lebih dari seminggu biasanya dia udah balik kembali kan. Atau misalnya pada orang-orang yang baru mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat traumatik gitu ya, itu boleh diberikan dalam short term gitu ya. Tapi kalau memberikan obat tidur pada orang-orang insomnia yang sudah lama, itu secara ilmu kesehatan tidur itu tidak disarankan. Karena yang harus kita cari sebenarnya penyebabnya apa, itu aja. Gitu kan, itu yang harus dikorek kan. Apa sih, kadang-kadang dengan ngobrol sama pasiennya setengah jam gitu, kita udah bisa ngambil kesimpulan, oh penyebabnya ini gitu. Kayak kemarin tuh pasien ibu-ibu yang datang ke saya dengan keluhan insomnia sebenarnya. Dia cerita panjang lebar, dia punya alergi gitu ya. Terus dia tuh orangnya yang stresan banget gitu kan, nggak bisa, ada masalah dikit tuh sampai dibawa nggak bisa tidur gitu. Ditambah suaminya yang obes itu ngoroknya kenceng banget, dia bilang kan. Jadi saya bilang jangan tidur dulu, saya harus tidur dulu gitu kan, karena kalau nggak bisa tidur kayak gitu kan. Kadang-kadang tuh dan dia punya GERD ya. GERD itu kan merupakan salah satu penyakit yang paling sering menyebabkan insomnia. Jadi waktu dia bilang saya punya GERD dok, jadi itu mengganggu sekali karena waktu tidur perutnya nggak nyaman segala macem gitu kan, membuat saya nggak bisa tidur. Jadi kadang-kadang dari interview kita udah tahu. Jadi sebenarnya bukan jangan dikasih obat tidur, benerin GERD-nya, suaminya suruh konsul gitu kan, kita tangani sleep apneanya gitu kan, kasih obat misalnya anti alergi kalau dia beberapa hari lagi stres, hidungnya mampet, itu yang ditangani. Jangan dikasih obat tidur, karena kalau obat tidur tidak menyelesaikan masalah, satu itu. Kedua, kalau diberikan dalam jangka waktu lama,
itu akan menimbulkan komplikasi yang lain gitu kan. Obat tidur tuh kadang-kadang menyebabkan kita insomnia juga kalau dipakai dalam jangka waktu lama. Jadi terus mesti diganti pakai obat lain atau dosisnya yang dinaikin. Kasihan pasiennya kalau menurut saya. Jadi dipikirkan matang-matang kalau mau minum obat tidur gitu ya untuk mengatasi insomnia. Tapi gitu. setuju Kak. Ini sama kata-kata dokter ya. Sempat adalah orang teman curhat ke aku ya. Kak, aku tuh nggak bisa tidur. Aku udah akhirnya konsul ke dokter, disuruh minum obat tidur. Akhirnya cuman minum kalau nggak salah 1 tablet. Tapi nggak bisa tidur, suruh minum 2 Kak. Tapi nggak bisa tidur juga gitu. Terus kayak, oh iya juga, ternyata bener kata dokter. Emang obat itu nggak menyelesaikan. Nggak menyelesaikan. Jadi harus dicari penyebab dia awalnya. insomnia apa gitu kan. Itu yang harus diselesaikan gitu kan. Jadi harus ditarik benangnya lebih panjang ya dok ya, diurai satu persatu ya. Betul. Ini aku mau nanya lagi sih dok soal gangguan tidur ya. Menarik soalnya kadang tuh ada orang yang tidurnya grek gigi gitu dok. Bruxism namanya. Itu seperti apa dok? Bruxism itu kayak orang tidur tapi dia kayak ngadu gigi gitu ya. Ngadu gigi jadi gertek ya, itu kelainan tidur sih sebenarnya. Yang tadi saya bilang bahwa itu termasuk sleep disorder yang related to movement ya, kelainan gerakan. Ada 2, satu di sini yang gertek atau kedua yang itu tiba-tiba terbangun karena rasa sakit atau kram yang luar biasa di kaki. Itu kan terjadi berulang-ulang sepanjang malam. Bruxism itu kalau terjadinya pada anak-anak itu masih normal ya sampai usia remaja. Tapi kalau terjadinya sesudah itu biasanya ada sesuatu. Ya, penyebabnya apa? Bisa fisik, bisa psikologis. Ya, orang-orang ada yang karena kecemasan yang berlebih itu bisa menyebabkan bruxism gitu. Tapi kalau secara fisik apalagi anak-anak udah bruxism dan dia menetap gitu ya, kadang-kadang orang tua harus lihat bentuk giginya bagus nggak. Kadang-kadang tuh antara gigi atas dan gigi bawah itu enggak nemu gini. Jadi dia begini misalnya, sehingga dia akan beradu gitu loh pada waktu dia tidur secara tidak sengaja gitu. Kadang-kadang juga karena yaitu misalnya si anak punya masalah khusus di sekolah yang dia sulit untuk selesaikan, itu juga menimbulkan gangguan gitu ya. Dan kadang-kadang juga dibilangin ada hormon-hormon yang belum sempurna terbentuk sampai usia remaja gitu. Tapi harusnya sesudah masuk fase dewasa kebiasaan itu harusnya hilang gitu. Dan justru harus dicari tahu kalau misalnya itu masih terjadi ya dok. Betul. Jadi pada orang-orang sleep apnea juga sering terjadi bruxism. Makanya kalau pada sleep test kita pasangin kayak sensor 1 yang letaknya di sini, 2 di sini. Ya kita letakkan untuk melihat ada bruxism enggak. Karena kadang-kadang ya itu karena dia sleep apnea berat bisa menimbulkan bruxism. Itu bisa. Kayak gitu. Menarik kali ya. Soal gangguan tidur ini, termasuk tadi insomnia ya dok. Iya. Berarti insomnia ini bisa menyebabkan kematian nggak dok? Bisa. Ya, secara jujur bisa. Jadi gini, kalau insomnia dibiarkan, pasti akan menimbulkan penyakit-penyakit lain kan. Misalnya hipertensi. Orang yang tidurnya nggak bagus kan, kayak kita aja kalau misalnya ke dokter gitu kan. Saya sering dapetin pasien kalau pasien ke dokter, ibu kok tensinya tinggi? Biasanya kayak gini enggak sih dok. Apa karena semalam saya nggak tidur ya? Gitu karena lagi flu misalnya. Jadi bisa, ya kan? Jadi kalau kita tidurnya tidak bagus, jantung akan bekerja lebih cepat. Akibatnya tensinya naik. Gitu kan, terjadilah hipertensi karena insomnianya gitu. Bisa kalau hipertensi terus-menerus tidak ditangani, jantung kan akan bengkak lama-lama. Gitu kan, kayak kita disuruh ngangkat barbel terus lama-lama kan ototnya jadi gede ya. Dan sekali jantung bengkak nggak bisa dia jadi kempes lagi, itu nggak bisa, menimbulkan gangguan gitu kan. Terus kalau jantung itu fungsinya tidak baik karena dia fungsinya mengalirkan darah ke seluruh organ-organ tubuh, lama-lama semua organ tubuh lain juga terganggu. Bisa bikin kita stroke, ya kan? Karena tensi yang tinggi terus-menerus bisa stroke. Dan akhirnya ya bisa menimbulkan sudden death kan, kalau jantungnya sendiri dan otak yang merupakan organ besar di badan kita itu terganggu kerjanya, ya lama-lama kita bisa mengalami kematian gitu. Matinya bisa karena jantungnya, ya kan bisa karena stroke-nya gitu kan, gara-gara insomnia. Itu makanya namanya tidur berkualitas tuh penting banget. Betul. Ya dok ya. Betul. Jadi buat kita yang kayak dewasa ini maksimal, maksimal, jangan minimal dong, ntar jadinya kalau
Pokoknya maksimalnya 7 sampai 7,5 jam ya. Sebenarnya kalau umur kita antara umur 20 sampai 40 itu tidurnya tuh sekitar 7,5 jam. Biasa gitu. Nanti kalau umurnya antara 40 sampai 50 gitu ya, itu 7 jam udah cukup. Di diskon 30 menit. Berarti kalau malam itu bagusnya kita tidur jam berapa, Dok? Tidurnya jam berapa tergantung. Kita mesti tahu dulu kan. Kita mesti tahu dulu kebutuhan tidur kita berapa jam. Kita harus bangun berapa jam gitu kan. Nah itu baru kita ngitung. Soalnya pernah aku mungkin ini aku baca di mana gitu ya, Dok. Dia tidur tuh di atas jam 11 berbahaya. Ya itu banyak artikel-artikel seperti itu ya. Ya sebenarnya sih iya sih, berbahayanya gini. Anggap aja sekarang misalnya Mbak Lulu tidur harusnya 7,5 jam. Jam 12 baru tidur karena main HP gitu kan. TikTok live harus nonton dulu. Ditambah 7,5 jam. Jam berapa tuh? Jam 7:30 kan mesti bangun. Emangnya kerja jam berapa? Harus berangkat gitu ya. Harus berangkat, macet segala macam. Jadi bahayanya adalah kalau dari sisi ilmu kesehatan tidur adalah karena tidak akan cukup badan untuk merecharge. Gitu kan. Badan kita yang udah capek sehari sebelumnya nggak sempet diganti, diperbaharui gitu kan. Kayak gitu. Oke. Ini teman-teman yang di studio ada yang mau nanya nggak nih? Karena udah panjang. Oke. Satu. Dari yang baju oranye. Mas yang baju oranye silakan. Angkat tangan. Namanya Dok, agak banyak nggak apa ya Dok ya. Menarik banget soalnya. Yang pertama tentang tidur cepet Dok. Gampang tidur tuh cepet, apa bahasanya pelor. Itu termasuk gangguan tidur nggak sih Dok? Itu satu. Terus yang kedua, tadi kan nih masalah kesehatan tidur juga. Nah sebelum tidur si orang ini misalkan dia nangis atau marah, gejala-gejala itu bisa mempengaruhi nggak sih Dok dalam kualitas tidurnya? Itu yang kedua. Yang ketiga pertanyaannya, ini kan seperangkat nih tidur nih, bukan hanya merem mata. Nah itu kayak bantal, kasur, guling itu membantu kualitas tidur nggak? Termasuk gitu. teman tidurnya ya. Itu maksudnya pengaruh nggak itu? Ya kan, karena kan ada yang tidur juga di misalkan lesehan biasa gitulah gitu. Kira-kira untuk kualitas tidurnya. Nah satu lagi tetap masih menarik tuh, biasanya tentang yang tadi sempat dibahas juga tuh, yang ngompol tadi tuh. Pernah emang? Ketahuan nih kayaknya bau nih di rumahnya ya. Nah, maksudnya kan tuh biasanya dilewat mimpi tuh Dok. Betul. Nggak tahu itu masuk dalam gejala yang penyakit tadi atau bukan, ya kan? Karena biasanya mimpi kaya lama banget kan. Tapi kenapa misalkan mimpi buang air kecil, dia beneran ya. Nah itu paling Dok. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan inget ya Dok. Enggak juga coba diingetin ya. Karena menarik juga nih pertanyaannya ya. Pertanyaannya ya. Yang pertama soal pelor itu Dok. Ya, Itu pelor. bagian dari gangguan tidur juga nggak? Sebenarnya bukan gangguan tidur ya kalau pelor itu, tapi ciri ada yang nggak beres waktu tidur. Kayak gitu. Jadi ada satu patokan ya, atau berapa lama sih kita baring tidur gitu. Fase berapa menit yang diperlukan kita secara normal untuk tidur itu ada antara 10 sampai 20 menit. Jadi kalau kita nempel nih ke bantal terus langsung gak perlu waktu lama, itu ada sesuatu yang gak beres. Biasanya kalau 10 menit baru tidur itu normal gitu kan. Atau 20, tapi kalau udah 30 menit gak bisa tidur itu juga masalah kan, ada sesuatu nih. Biasanya yang saya sering temuin pada orang-orang yang pelor itu adalah karena sleep apnea itu. Ya, jadi karena semalamnya dia memang kurang tidur kan, kasarannya begitu ya. Meskipun merem tapi sebenarnya dia tidurnya nggak bagus kan. Jadi nggak perlu waktu lama, begitu nempel dia akan langsung tek gitu. Jangankan tidur kan, ke mall nemenin istri aja gitu, bisa duduk sebentar dia langsung ya, dia nyetir di lampu merah. Iya kan ada yang begini tapi tidur gitu kan. Nah itu dia. Jadi kalau kita pelor,
coba ditelaah, dicari-cari, saya ada masalah nggak ya gitu yang lain, apakah tidur saya bagus, cukup gitu kan kualitasnya, atau tadi seperti yang kemarin saya bilang, apakah bangun tidur rasanya ngantuk terus, nggak fresh, pusing segala macam, apalagi kalau istri bilang kamu ngoroknya makin keras mas, nah berarti ada yang nggak beres gitu. Itu cirinya adalah pelor tadi. Gitu ya. Tapi kalau berkisar 10 sampai 20 menit itu nggak apa-apa, itu normal kok. Ya, oke. 10 sampai 20 Oh, menit ya. itu. Oke. Itu namanya sleep latency. Jadi kecepatan kita tidur gitu ya. Terus pertanyaan kedua tadi Kedua tadi soal apa ya apa tadi? tadi ya? Oh, banyak sih. Satu lagi dapat payung. Kalau tidur tuh dia marah, dia nangis. Oh iya iya. Iya. Benar. Jadi kalau kita mau tidur ada beberapa tips ya gitu supaya tidur kita bagus. Kayak misalnya biasain tidur pada kisaran waktu yang sama. Jadi jangan malam ini tidur jam 9, besok jam 2 subuh, besoknya lagi jam 6 udah tidur segala macam. Jadi otak tuh kayak bingung nih, orang mau tidur jam berapa sih sebenarnya gitu ya. Otak kita tuh bisa diajarin. Lalu kira-kira 3 jam sebelum kita mau tidur, kita tuh udah nggak boleh, sebenarnya tuh tidak boleh pegang laptop, ngerjain tugas, nonton pegang TikTok. Sama. Sama dokter. Ketahuan dokter. Kayak gitu ya. Karena apa? Semua yang kita kerjain itu sebenarnya ada memicu otak buat bangun gitu kan, seger gitu kan, sehingga waktu kita mau tidur kita akan mengalami gangguan gitu loh. Sulit untuk tidur, apalagi kalau kita habis marahin anak gitu, habis dimarahin bos gitu kan, otak kita tuh masih mencerna gitu loh, kenapa tahu segala macam. Jadi itu akan mempersulit. Makanya biasanya itu salah satu tips tidur yang sehat gitu ya. 3 jam sebelum itu biasain untuk relax. Kita udah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Termasuk udah nggak ngerjain pokoknya persiapan besok saya mesti ada tugas apa, mau ketemu siapa, udah enggak gitu. Kita udah relax aja, ngobrol misalnya sama pasangan. Jangan jadi berantem gitu ya, ngobrol-ngobrol santai. Udah nggak ngajar anak lagi misalnya kan. Udah nggak ngapa-ngapain, pokoknya udah nggak lihat WA misalnya, karena itu kan terpicu jadinya seger. Nah, itu Relaksasi itu bisa pakai aromaterapi atau musik Bisa. itu dok? betul, pakai musik gitu ya, dengerin musik-musik santai atau pakai aromaterapi, benar boleh. oke, Itu oke. tips tidur sehat. Terus untuk mencapai tidur sehat tadi dok, apakah perangkat-perangkat yang menemani kita tidur termasuk bantal, guling, kasur itu juga ada pengaruhnya? Ya sebenarnya ada gitu ya. Bukan ke struktur ya dok? Iya benar. Jadi ada orang-orang yang datang ke saya itu karena keluarnya insomnia. Nah, biasa ngobrol gitu ya, ngobrol cari ternyata oh mungkin kasur saya yang terlalu keras. Jadi dia merasa back pain gitu loh. Nyeri di belakang gitu ya, karena kasur yang keras atau misalnya bantal yang terlalu soft atau bantal yang terlalu keras gitu, itu juga bisa mengganggu kita buat punya tidur yang berkualitas kayak gitu. Jadi itu memang berpengaruh semua gitu ya. Jadi yang dibenerin itu ya kalau misalnya kita merasa kasurnya nih gak bener ya memang harus dibenerin. Jangan teman tidurnya yang diganti ya. Apalagi kalau kadang-kadang bantal udah tipis dipakai Ya, yang betul. lipat-lipat gitu ya Tuh dok? dilipat-lipat kan jadi leher kita nggak enak ya. Jadi menimbulkan nyeri gitu loh. Ah, Jadi malah jadi nggak enak tidur nggak ya, bisa dok? tidur jadinya kayak gitu sih. Ini pertanyaan terakhir yang nanti bisa dapat payung ya. Tadi yang soal tidur ngompol. Tidur Ngompol ya. Itu biasa kan suka tuh karena Ya karena ngimpi ya. bersamaan kita ngimpi gitu. Betul. Jadi yang disebut kelainan ngompol atau enuresis itu adalah kalau itu terjadi berulang-ulang gitu kan. Sering banget ngompol, umurnya udah 20 misalnya. Masih ngompol terus, itu kemungkinan adanya sesuatu yang nggak benar. Tetapi memang kadang-kadang kalau kita ngompol karena mimpi, itu ya kejadiannya kan cuma paling juga sekali dalam berapa tahun gitu kan. Dan itu wajar-wajar aja. Ya karena kita nggak bisa ngatur mimpi kita mau mimpi apa gitu kan. Kadang-kadang ada sesuatu peristiwa yang menyebabkan hal itu kita pikirin dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu kan. Ya, jadi kalau kita kemudian ngimpinya lagi pipis terus misalnya Dari bangun ngebangun gitu kan, ternyata kok basah.
Jadi kalau terjadinya sekarang masih nggak apa-apa sih, bukan kelainan sih sebenarnya. Kecuali udah setiap malam tidur dan selalu ngompol. Iya, misalnya atau seminggu bisa 3 kali gitu ya. Lagian Gitu. mimpinya nggak bervariasi Iya. banget ya dok. Kalau setiap hari mimpi ngompol, kebelet ke toilet. Dan mungkin kalau ngompolnya tapi takut ke toilet masih wajar ya. Dokter Lani, makasih banyak hari ini untuk ngobrol-ngobrol. Kita hampir 1 jam loh. Karena ternyata aku banyak banget ilmu dari persoalan tidur saja gitu. Betul, Yang sama ini kita berpikir ya udah tidur itu ya Tidur ya. tidur gitu. Betul. Ternyata banyak banget hal-hal yang kita anggap sama ini, oh itu mitos, enggak, ternyata Iya. tuh ada bisa dijelaskan sama Betul. ilmiah. Betul. Dokter Rani, sukses terus, sehat selalu. kasih, terima Nanti kasih. kayak bukan nggak mungkin juga kita datangin lagi ya Dokter Rani ya. 3 berarti Part ya. 3. Oke nggak Mbak Pet? Siap. Oke. Makasih dok. Sama-sama. Terima kasih, sehat-sehat ya.